Halo Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu senang berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada atau kondisi apapun saudara. Karena saya yakin percaya bahwa kasih-Nya tidak berubah sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Kasih Tuhan selalu sama. Sebab kita hidup bergantung dan hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya selalu membagikan share firman Tuhan karena firman Tuhan itu memang hidup, firman Tuhan penuh kuasa, dan firman Tuhan itu iya dan amin di setiap janjinya. Bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan, saya selalu memberikan topik-topik atau judul yang baru yang saya minta langsung dari Roh Kudus. Dan tema kita berbicara tentang mengalahkan rasa kurang percaya diri. Jadi kita belajar dari sudut pandang firman Tuhan, karena memang itu adalah tolak ukur kehidupan kita yang percaya kepada nama Tuhan. Dan kita akan baca ayatnya di dalam kitab Mazmur. Tapi sebelum itu, mengapa banyak orang yang merasa dirinya kurang percaya diri, sekalipun sudah sempurna kelihatannya atau keadaannya? Bahkan banyak juga mereka yang kurang percaya diri karena segala keterbatasan kehidupan mereka, mungkin dari fisiknya atau dari mental atau dari hal-hal lainnya. Sehingga setiap manusia memiliki rasa kurang percaya diri, namun setiap kita pribadi bisa bangkit dari kurang percaya diri. Saya bahasakan dengan sederhana mengapa kita dikuasai rasa kurang percaya diri, yaitu hanya satu kalimat: karena kita mengambil keputusan yang negatif. Jadi karena dikuasai dengan yang negatif, sehingga rasa dalam keterbatasan kita tidak mampu untuk meraih atau mampu untuk keluar dari rasa kurang percaya diri kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar dari kitab Mazmur yang dikisahkan oleh Raja Daud sendiri atau yang dikenal dengan Daud. Dan sebelum itu kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu yang berbicara atas kami. Kuasai hidup kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan gairah kami untuk kembali mencari wajah Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sehingga rasa kurang percaya diri itu tidak menguasai hidup kami, tetapi kami memiliki keyakinan karena ada Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke 13 dan 14. Saya bacakan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi saudara, dalam perikop ini Daud berdoa di dalam iman dan kepercayaannya, yaitu doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Wow, saudara, Daud benar-benar menyadari bahwa dia mempunyai Allah yang hidup, Allah yang Maha Tahu. Ya, dan dia mengetahui kehidupan setiap manusia. Tuhan itu maha hadir, atau bahasa Inggris dikatakan omnipresent. Artinya Allah itu maha hadir dimanapun, kapanpun. Dia tidak dibatasi dengan keadaan manusia.
Ya, dikatakan kalau kita baca di dalam perikop ini, Daud berkata, ketika aku mendaki ke gunung sampai ke langit, dia ada di sana. Di dunia orang mati pun dia ada di sana. Artinya bahwa Tuhan itu tidak dibatasi dengan apapun. Dia maha hadir. Dia tidaklah dibatasi dengan ruang, dengan waktu manusia. Nah, sebenarnya apa yang harus kita takuti? Namun karena kuasa atau dikuasai dengan rasa takut yang besar, sehingga kita merasa bahwa hidup kita tidak berguna lagi, hidup kita tidak bermanfaat lagi. Apalagi dalam segala keterbatasan kita merasa tidak berguna lagi. Tapi tahukah saudara, di dalam hidup kita, Tuhan sudah membentuk kita. Dikatakan tadi, dia membentuk buah pinggangku, artinya dia Allah yang penuh dengan karya, kreatif. Kalau Allah kita kreatif, berarti kita diciptakan. Semua pribadi masing-masing kreatif, saudara, unik. Di segala keterbatasan kita ini adalah orang-orang yang berkreatif. Dan sadarilah, kita adalah orang-orang yang Tuhan punya tujuan yang mulia. Jadi setiap kita diciptakan mempunyai tujuan masing-masing, karena kita keturunan ilahi yang berasal dari terang kemuliaan, terang kebenaran firman yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, yang kekal, saudara, terang yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambarnya, menurut rupa Tuhan sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan tadi, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi karya Tuhan atas pribadi kita dahsyat dan ajaib. Sehingga kita, yang pertama, jangan minder, ya, jangan mau hidup dikuasai dengan minder, sekalipun dalam keterbatasan kita. Mungkin secara fisik ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cacat secara fisik, ada yang rambut keriting atau rambut lurus. Wah, pokoknya banyak alasan untuk kita tidak percaya diri, sehingga kita sulit untuk berkembang, sehingga kita sulit untuk maju. Tahukah saudara, ingat, kita diciptakan karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan karya, kreatif. Jadi semua, mau hitam kulitnya, mau putih, mau rambut lurus atau rambut keriting, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Jadi jangan pernah minder, jangan iri kepada orang lain. Mau dia orang hebat, orang kaya, semua itu berasal dari rasa kurang percaya diri, sehingga dia mau diproses, mau dilatih, dan mereka menjadi pribadi yang berguna. Jadi saudara, jangan hidup dalam keminderan saudara. Sekalipun mungkin saudara secara pendidikan rendah, jangan minder, karena Tuhan menciptakan kau unik di mata Tuhan. Dan yang kedua, kalau karya Tuhan atas pribadi kita dahsyat dan ajaib, yaitu kita jangan mudah menghina orang. Mengapa saudara? Kalau kita menghina orang, apakah kita tahu keadaan dia? Coba seandainya kita di posisi dia, bagaimana saudara? Jadi jangan mudah menghina orang. Kalau kita menghina orang, berarti kita menghina juga Tuhan. Jadi jangan pernah menghina orang, siapapun kita. Dan juga jangan mengambil atau mendengar perkataan orang yang negatif. Karena perkataan orang ada dua, yaitu perkataan yang membangun dan perkataan yang menjatuhkan. Tapi yang seringkali kita ambil adalah perkataan yang menjatuhkan. Jadi jangan ambil perkataan yang menjatuhkan. Hanya buat pengalaman saja, hanya buat untuk kita bisa bangkit lagi, revive lagi saudara. Dan yang ketiga, karya Tuhan atas pribadi kita dahsyat dan ajaib, yaitu kita berani untuk belajar melangkah
keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita terlalu nyaman dengan hal apapun, atau kita untuk mengembangkan hidup kita, mengembangkan kreativitas kita nggak berani karena kita kurang percaya diri. Belajarlah, mulai terus belajar, jangan pernah puas, jangan pernah berhenti. Dan kalau saudara sudah menerimanya, sudah bisa melakukannya dan mendapatkannya, ingat, lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setiap kita yang diciptakan harus kembali lagi ke asalnya, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi terang, jadi garam, jadi berkat, jadi kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa rasa kurang percaya diri saudara akan hilang, karena semua kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Kita berasal dari debu tanah, tapi kita adalah keturunan ilahi. Jadi stop, jangan dikuasai dengan rasa kurang percaya diri, namun bangkitlah setiap kita dari segala keterbatasan kita. Apapun keadaan kita, engkau adalah ciptaan yang sempurna. Bayangkan ciptaan yang sempurna, yang indah dari segala pandangan atau dari segala pemandangan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat bintang, bulan itu indah, tetapi kita lebih mulia, lebih indah dari malaikat-malaikat Tuhan. Mengapa? Karena kita serupa segambar dengan ciptaannya. Betapa luar biasanya pribadi manusia jika kita ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa bagikan renungan firman Tuhan. Semoga kita terus diberkati dan makin kita kuat di dalam kebenaran firman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan channel ini supaya memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.